Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya bersama teman guru saya Abdul Mohed selaku kepala SD Negeri Konang 4 Kecamatan Gadis Kabupaten Pamekasan, dan di sebelah saya adalah guru kelas 5, guru yang akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran bersama dengan Ibu. Saya Sulistianingsih. Bersama dengan Ibu Sulistianingsih sebagai guru kelas 5. Baik, selamat pagi Bu Sulis. Pagi, sehat ya semuanya. Hari ini sebelum Bu Sulis melakukan kegiatan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan observasi, maka mungkin lebih enaknya atau untuk persiapan, maka kita akan melakukan percakapan dulu, berbincang-bincang pra observasi sebelum melakukan observasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan atau yang ingin saya ketahui terkait dengan persiapan observasi kelas atau persiapan supervisi di kelas ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, kebetulan observasi yang saya akan lakukan itu pada mapel IPAS Pak, ya, bab 2 tentang harmonis dalam ekosistem. Jadi tujuan yang saya inginkan dalam pembelajaran ini supaya siswa itu mampu menjelaskan komponen rantai makanan dengan benar. Itu salah satunya Pak. Ya. Terus yang nomor 2, siswa mampu mendeskripsikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Itu salah satunya tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Tujuan pembelajaran nanti ditulis yang pertama, siswa dapat atau mampu menjelaskan komponen rantai makanan. Kemudian ada lagi, siswa dapat mendeskripsikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan itu, kan? Nanti bisa ditambah sesuai dengan alokasi waktu. Kemudian kalau boleh tahu area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Sulis dalam proses pembelajaran itu. Ini areanya meliputi pengetahuan dan sikap. Ya, yang pengetahuan itu meliputi materi tentang rantai makanan dalam ekosistem tertentu dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kalau sikap meliputi karakteristik siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan jujur dalam pembelajaran tersebut. Saya ulangi, area pengembangannya adalah pengetahuan, aspek pengetahuan terkait dengan materi tentang rantai makanan dalam ekosistem tertentu. Kemudian juga aspek sikap. Ini nanti aspek keterampilannya bisa di pertemuan berikutnya. Nah, untuk menunjang itu strategi yang sudah disiapkan Bu Sulis mungkin bisa digambarkan. Strateginya saya melakukan pembelajaran yang diferensiasi, meliputi diferensiasi proses Pak. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik siswa yang bermacam-macam ya Pak ya. Terus metode yang saya lakukan diskusi, juga diselingi ceramah juga, terus ada tanya jawab juga. Selain itu penugasan Pak,
penugasan itu digunakan untuk mengevaluasi siswa. Terus pendekatannya saya melakukan pendekatan saintifik. Tak lupa pula saya juga pakai THCK. Dari teknologinya. Iya. Ya. Iya. Terus model pembelajarannya PBL, Pak. Problem based learning. Ya. Media yang digunakan saya pakai laptop, LCD, buku ajar dan beberapa media yang lainnya. Komplit ya. Baik dari strategi, kemudian metode, pendekatan dan model sampai dengan medianya. Terus di terakhir ada penilaian yang sudah disiapkan. Sudah. Penilaian. Gambarannya bagaimana penilaian? Jadi penilaian saya itu ada 2 penilaian. Ya. Yang pertama penilaian asesmen formatif ya. Saya ambil melalui proses pembelajaran, sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak. Terus keterampilan juga. Ya. Terus kalau asesmen sumatifnya saya melakukan penilaian evaluasi. Di evaluasi itu juga saya juga buat kisi-kisinya sesuai dengan TP yang saya buat. Ada kunci, ya, ada kunci-nya, kunci jawabannya dan penskorannya juga. Dilengkapi ada rubrik penilaiannya. Ya. Nah, usulis rencananya kapan dilaksanakan? Saya berencana, kan kebetulan IPAS itu hari Kamis, Pak. Jam pertama, jadi tanggal 26 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Ibu Mira salah satu siswa untuk memimpin doa. Boleh Hani, boleh Rizky. Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman wa rzuqni rahmah wa ghfirli amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, simbolnya kita dua, kemanusiaan yang adil dan seadil, simbolnya rantai tiga, persatuan Indonesia, simbolnya negeri, empat, kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, simbolnya kewenangan TNI, keadilan sosial
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, yes. Ada yang tidak masuk sekarang? Ya. Siapa? Lihat. Sudah di absen hari? Sudah ya? Ya. Ada surat? Tidak ada. Berarti alfa. Sudah di absen sama Ani. Sekarang Ibu minta tolong keluarkan buku IPAS-nya. IPAS, keluarkan. Buka bab 2. Sebelumnya Ibu punya video. Coba disimak ya videonya, ada cerita sedikit. Simak. Kalau suasana ini dan kemudiannya Sepertinya terdengar suara capek dari arah sana. Aku akan mencarinya. Kita apa? Asik, kita sarapan. Tidak mau kita sarapan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. lumayan cuma kata kecil. Apa nggak ada maksa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu sih ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kau ke sarang? Kamu sarapan dulu hari ini.
makan dan minum, butuh orang lain, butuh makhluk lain. Selanjutnya, ya kita akan belajar tentang ekosistem harmonis. Seperti apa ekosistem harmonis? Ya. Tujuan kalian belajar ekosistem harmonis. Yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian rantai makanan yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen dalam rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, mampu mengurai peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Yang terakhir, bisa membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu. Yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum menginjak ke inti pembelajaran, Ibu akan membuat atau menentukan kesepakatan kelas dalam melaksanakan pembelajaran supaya pembelajaran ini bisa sukses. Ya. Yang pertama, siswa menyimak pembelajaran dengan serius tapi sama. Boleh serius tapi harus sama. Ya. Yang kedua, siswa kalau tidak jalan pendapat atau mau menjawab harus mengajukan dan menjawab atau bertanya dengan sopan. Harus pakai kata-kata yang sopan, yang santun. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Jadi kalau ada teman yang berpendapat menjawab, kalian mendengarkan, ya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tenang sampai selesai. Bisa mengikuti kesepakatan ini? Bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke kegiatan ini. Dan selanjutnya Ibu akan menyetelkan sebuah video pembelajaran. Mari mendengar Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus memiliki jiwa untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk makanan. Memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen atau konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang menggunakan bahan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing,
ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari tahu mereka dalam mengolah makanannya. Sampai jumpa lagi. Mari Lina. Itu tadi cerita atau video pembelajaran tentang rantai makanan ya. Sekarang ada pertanyaan. Tahukah apa itu rantai makanan? Proses terjadinya makan dan dimakan, itu namanya rantai makanan. Ya, proses terjadinya makan dan dimakan. Di dalamnya memiliki perannya masing-masing. Jadi hewan itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen dan ada yang berperan sebagai konsumen. Ya. Produsen itu biasanya berasal dari tumbuhan, ya, tumbuhan. Dan yang konsumen, biasanya konsumen pertama itu adalah hewan herbivora. Apa itu herbivora? Pemakan tumbuhan dan bersiksa. Yang kedua adalah konsumen karnivora. Apa karnivora? Pemakan daging dan bersiksa. Yang ketiga adalah konsumen omnivora. Apa omnivora? Pemakan semua. Jo, bagus buat Iksan gitu ya. Ada lagi pengurai. Contohnya seperti apa pengurai? Jamur, cacing, plankton itu termasuk dengan pengurai. Ini tadi ya. Jadi rantai makanan itu atau kumpulan rantai makanan itu disebut jaringan. Jadi kalau cuma satu rantai makanan itu disebut rantai makanan. Tapi ada beberapa kumpulan rantai makanan itu disebut jaring-jaring makanan. Ya. Makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Apa itu ekosistem? Wadahnya, tempatnya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem kebun, ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai. Itu wadahnya, tempatnya. Itu ekosistem. Namun, apa dampak dari pembangunan, pemburuan, penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita pelajari bersama. Apa dampaknya? Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup, populasi mereka akan tetap terjaga. Kehilangan satu komponen dapat mengakibatkan kehilangan sumber makanan. Keseimbangan jaring makanan akan terpengaruhi oleh hal ini. Apa yang berpengaruh? Ini adalah jaring-jaring makanan karena terdiri dari beberapa rantai makanan. Ya, ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang pertama ini rantai makanan bunga dimakan semut, semut dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular. Yang satunya bunga dimakan kuku, kuku dimakan laba-laba, laba-laba dimakan apa? Ini namanya
manusia berburu kupu-kupu. Jadi kalau kupu-kupunya berkurang akan berpengaruh pada laba-laba. Laba-laba akan kekurangan makanan. Ya. Jika sehingga menyebabkan populasi laba-laba berkurang. Kalau berkurang laba-labanya, otomatis kataknya kurang makanan. Kalau kurang makanan bagaimana? Mati populasi, katak mati. Begitu juga dengan kalau laba-labanya kurang, maka elannya juga mati. Dari rantai makanan ini atau dari jaring-jaring makanan ini, rantai makanan yang pertama bunga, semut, laba-laba, elang. Bunga ini perannya sebagai apa? Produsen. Semut konsumen 1. Laba-laba konsumen 2. Elang konsumen 3. Kita beralih ke bunga lagi. Bunga produsen. Kupu-kupu laba-laba katak itu peran dari rantai makanan. Kita lanjut. Nah, ini ada sebuah penyelidikan. Sebelum kalian menyelidiki jaring-jaring yang terdiri dari berapa makanan ini? 6. Berapa rantai makanan? 5. 2 sih ya, ada 2. Kalian ini selidiki dengan cara berkelompok. Ibu minta di sini ibu akan buat kelompok. Karena tidak ada, apa ya Hani kelompoknya ada 2 orang ya. Hani sama Resti. Sama kelompok 2. Rizky, Ana, Isa. Yuk. Hani ke sini. Yang Ana sama Iksan ke sini. Ayo maju. Iya, coba maju. Ini di bawah. Tulis makanan ini. Gambar. Tidak usah pakai gambar, tapi kasih nama saja ya. Yang pertama tadi makan siapa gitu ya. Kan ada 2 ya. Ada 2. Kalau sudah tulis, lanjut ke pertanyaannya. Nah, tulis dulu ini. Tulis dulu. Tulis dulu. Diskusi bersama. Ayo. Tulis dulu. Ya, siapa yang tulis? Dia dulu.
berapa rantai makanan itu? Sudah tulis, langsung dijawab. Apa akibatnya jika dari makanan itu tidak sedang? Apa yang terjadi? Terus yang ini lanjutannya, tuliskan peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan. Yang produsen siapa? Yang konsumen siapa? Yang menjual siapa? Yang konsumen siapa? Soalnya udah saya tulis nggak apa-apa, langsung jawaban.
Penyebabnya ekosistem itu apa? Punah yang pertama. Selain adanya apa namanya? Pemburuan, adanya bencana alam. Sampah. Ini ulah manusia. Ada penangkapan hewan liar, pencemaran air, pencemaran udara, dan kebakaran hutan. Sekarang ada tugas LKPD 2. Kita main games. Pakai kartu rantai makanan. Ini punya banyak kartu. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok Hani sama kelompoknya Rizky. Di sini ibu akan meletakkan kartu ini di sini. Kalian maju ke depan, bawa plasternya, bawa guntingnya, nanti suruh buat satu saja rantai makanan. Kelompok Hani, kelompoknya ini, kita bagi 2. Satu saja rantai makanan. Ya, ini kelompoknya Hani. Kelompoknya di sini. Maju semua ke depan. Kita main game. Ada yang bantu cari, ada yang bantu guntingin, ada yang bantu nempel. Tuh dulu. 1, tunggu Rizky, tunggu, boleh. 1, 2, 3, yuk. Mana plaster? Ayo dulu, ya produsen, taruh dulu produsen. Ini nih. Tidak apa-apa, bisa. Yang pertama, produsen dulu. Satu aja, bantuan cari. Ayo Rizky, kelompoknya Rizky ayo. Sebelumnya produsennya dulu. Cari sampai bukan di sini. Ayo Rizky dulu. Yo, terus. Habis pagi makan siapa? Pagi ku. Rumput dimakan apa? Kambing. Ya, boleh bawa, boleh. Plankton. Ayo siapa? Ini taruh boleh. Terus
Ya. Terus Ibu minta kelompoknya Hani sama Lesti maju ke depan dijelaskan. Ya, penjelasannya. Pagi dimakan ayam, ayam dimakan beras, beras dimakan rendang, rendang dimakan jamur. Iya. Di sini pagi ada Konsumen 1, gula, 2, gula, 3, terus jamur, pengurai. pengurai. Ayo tepuk tangan buat kelompoknya Rizky. Hani. Ayo kelompoknya Rizky maju. Ayo maju. Iya bertiga. Kan punya 3. Ayo kanan. Rantai makanan apa itu? Yang keras. Rumput dimakan kambing, Kambing. dimakan Ya. Jamur. Rumput sebagai kambing sebagai harimau sebagai konsumen 2. Terus ini pengurai, tepuk tangan. Ya, benar. Ya, di sini sudah jelas supaya tidak capek, biar semangat lagi Ibu punya speaking. Semuanya berdiri, berdiri. Sini sama. Depan boleh, depan boleh, depan boleh, samping boleh. Ayo. Depan Hani, Hani depannya. Nah. Ayo. Siap? Majuan Hani.
pelan ya. Gabusnya dijadikan satu seperti ini, ditusuk pakai gigi, pas di plester ya. Sebelumnya ini ditempel dulu gambarnya, ini ekosistemnya. Ini ekosistem. Bukan. Yang satunya ekosistem sawah ya. Nanti ditusuk di lem, gambar-gambarnya digunting di lem, pas ya, bukan boleh pakai lakban. Di lem, ditusuk giginya, pas ditusukkan. Ya, dibuat rantai, maka ya. Sama tadi Hani yang pernah pada SKD yang pertama, tugas pertama, Hani minta yang mana? Minta warna hijau tua atau hijau muda? Hijau muda hijau tua? Hah? Hijau muda. Terus mau ekosistem apa? Ekosistem hutan apa? Sawah. Hah? Sawah. Mau ekosistem sawah. Berarti kelompoknya di sini ekosistem hutan. Kalau sawah ini kan ya, tempel dulu di sini. Pakai lemnya mana? Lem dulu ya. Ini digunting dulu nanti. Ini buka, ya buka. Ini buka. Ini musang. Iya, digunting. Tempel di sini. Tempel dulu. Bisa? Tempel. Jangan iklannya. Ini bagusnya untuk mengertinya. Mana harus taruhnya? Giginya pada mana? Makanya jangan banyak-banyak. Giginya mana?
Produsennya dulu. Produsennya dulu Lem. Udah. Setelah itu ini di lab ini. Ini buat sini. Lab. Iya, ini buat bisa. Nah, ini bulan nih. Ini buahnya. Kanan bawahnya ini. Pakai plester boleh. Mana plasternya ini? Pakai plester. Plester sini, Rizky. Rizky. Plester yang besar mana? Besar. Mana tadi? Mana tadi? Ayo kasih plester, ayo. Plesternya sih. Iya, ya. Iya, iya. Nih, tuh. Nah, sip. Terus lanjut. Ini mau busuk. Apa dulu tadi yang apa tadi?
Ini pegang bisa. Harimau. Busang dulu nih. Ini mana ini? Ini selesai. Yang satu. Iya ini. Maskernya. Di sini maskernya. Ya. Ya, sini kita langsung dari sini aja Rizky. Sini maju. Yo, kita presentasi. Ya, ada apa wes. Ayo presentasi. Rizky maju. Ya. Sini maju semua. Yo. Jagung. Terus jamur. Nah, ya dimakan. Ekosistem. Hutan. Bagus tepuk tangan untuk Rizky. Ibu Hani belum selesai. Ya ada Bapak lagi nanti ya Hani ya. Kelompoknya Hani belum selesai. Ya. Evaluasinya Allah besok ya. Dari pembelajaran hari ini. Oh ya, sudah evaluasi ya. Evaluasi dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit mengerjakan evaluasi. Yuk, kerjakan evaluasi. Ini tugas sendiri-sendiri. Ini lanjutkan latihan nih, pas istirahat nih. Ya, kerjakan ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo 2 menit.
Kalau sudah, kita merefleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Yang kalian pembelajaran hari ini senang, sedih, dari pembelajaran ini kita belajar tentang apa? Makanan. Tentang apa lagi? Peran makhluk hidup pada rantai makanan. Jika tidak ada keseimbangan pada makanan, maka makhluk hidup mati. Ya, itulah pembelajaran pada hari ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran minggu depan ya, ini dilanjutkan di rumah. Boleh lanjutkan di sini. Pembelajaran berikutnya adalah kita membahas tentang dari makanan lebih spesifik lagi ya. Ya, ya sudah, boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Selamat siang, sudah siang ya. Terima kasih ke Bu Sudis sudah berkenan hadir, barusan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini saya akan berbincang atau melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Sulistianingsih sebagai guru kelas 5 yang barusan sudah melakukan praktik pembelajaran dengan baik di kelas 5. Bagaimana Bu Sudi, sehat hari ini? Ya, barusan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, lancar. Nah, perasaan Ibu hari ini bagaimana setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah senang dan lega juga karena pembelajaran hari ini sesuai dengan yang saya harapkan, sesuai dengan rencana yang saya sudah laksanakan. Jadi lega ya, sudah sesuai dengan harapan, keinginan, perencanaan yang sudah tertera di modul ajar ya tentunya. Tapi kan kalau tiap harinya Bu Sulis ngajar tanpa ada kepala sekolah atau supervisor, kalau barusan Bu Sulis kan ngajarnya ada saya, ada kepala sekolah, ada proses observasi dari kepala sekolah. Bagaimana perasaannya Bu Sulis ketika diobservasi? Perasaannya grogi, Pak. Iya, ada groginya. Ada grogi, terus kurang leluasa, Kurang bebas. Karena ketika biasanya saya kan mengajar tanpa ada kepala sekolah, ya, hanya saya dan murid saja di dalam kelas itu, Pak. Jadi agak-agak grogi. Jadi nanti ke depan biasa saja, karena kepala sekolah itu sifatnya mengamati, akan membantu. Terus Bu Sulis, saya ingin mendapatkan gambaran, coba diceritakan kembali prosesnya tadi itu. Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat? Prosesnya tadi bagaimana Bu Sulis? Bisa diceritakan kembali? Proses yang saya lakukan tuh menurut saya sih sudah sesuai modul ajar ya Pak ya. Dari pertama saya masuk mengucapkan salam,
terus meminta salah satu siswa untuk membaca memimpin doa sebelum pelajaran. Mereka juga melakukan menyanyikan lagu nasional. Setelah itu membaca Pancasila bersama-sama. Saya juga sudah menanyakan kabar mereka, absensi juga. Terus saya juga mengaitkan materi dengan sebuah cerita animasi, Pak, materi yang akan diajarkan. Selain itu tujuan juga saya sudah paparkan. Terus yang tak kalah penting itu mengingatkan kembali kesepakatan dalam belajar ya, supaya ketika pembelajaran kondusif, Pak. Terus kegiatan awal inti ya Pak ya, pilihan inti ya Pak ya, saya sudah sesuai dengan model pembelajaran saya menggunakan BPL, jadi sintak-sintaknya sudah sesuai ya. Terus penutupnya juga ada, saya sudah lakukan, sudah ada evaluasi juga. Terus menjelaskan pembelajaran yang akan datang, yang akan dilakukan. Saya sudah sesuai semua. Sesuai ya. Alhamdulillah. Apa yang sudah dilakukan itu tentunya mengacu pada modul ajar yang sudah disiapkan, namanya itu modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang sudah baik menurut tulis dalam proses pembelajaran itu apa? Ya, Pak, saya sudah baik begini tadi, bisa digambarkan? Menurut saya sudah mengatur atau mengkondisikan kelas itu sekondisif mungkin, Mbak. Ya, ketika pembelajaran biar nyaman ketika siswa melakukan pembelajaran itu. Jadi salah satu tugasnya guru itu memfasilitasi, menyediakan kondisi atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Terus yang perlu ditingkatkan lagi menurut tulis gimana? Aspek apa? Karena siswanya sedikit ya saya. Benar. Terus cara mengaktifkan mereka, karena terlalu sedikit, jadi kelihatannya pasif, Pak. Jadi untuk mengaktifkan siswa dalam presentasi waktu LKPD 1, LKPD 2 itu yang mungkin PR bagi saya lebih aktif lagi. Karena siswanya sedikit, kemudian kelompoknya, tapi itu tidak menjadi kendala bagaimana seorang guru itu dengan berbagai teknik, strategi bisa membuat siswa